Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori sibernetik. Yang kedua, teori belajar menurut Landa dan Scott. Yang ketiga, informasi pengelolaan teori sibernetik. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Dan yang kelima, model pembelajaran teori sibernetik. Pertama, pengertian teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Selanjutnya, asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengelolaan informasi. Yang kedua, pengertian teori belajar menurut Landa, Sack, dan Scott. Menurut Landa, proses berpikir algoritmi yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju kesatuan tujuan tertentu. Selanjutnya, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Selanjutnya, menurut Pass dan Scott, Wallis atau menyeluruh biasanya dalam mempelajari sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Searles dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmi. Pembahasan selanjutnya yaitu informasi pengelolaan teori sibernetik. Yang pertama, sensori reseptor. Sensori reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua, working memory. Diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristik working memory adalah memiliki kapasitas yang terbatas, kurang dari 7 slot. Informasi yang didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. Yang ketiga, long-term memory. Diasumsikan bahwa berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Yang ketiga, sekali informasi disimpan di dalam long-term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori prosesan informasi adalah kelebihannya yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Adanya transfer belajar dan lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang terakhir, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Pembahasan yang terakhir yaitu model pembelajaran teori sibernetik. Model yang pertama, model pembelajaran komparatif. Model pembelajaran komparatif atau comparative learning. Dalam pembelajaran komparatif,
Guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan persyaratan siswa, sehingga siswa aktif berpikir dan belajar. Menurut sibernetik adalah pengelolaan informasi oleh siswa. Pengelolaan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Norhad Dahlan Suherman pada tahun 2003 ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Do that one dance, baby. That one dance.